Pernah kebayang nggak sih kalau kalian lagi bangga-bangganya nih kerja di perusahaan kayak Google, Amazon, atau bahkan Microsoft gitu ya. Tiba-tiba dipecat bukan sama bosnya, tapi sama mesin. Amazon sekarang sedang pakai AI buat nentuin pegawai mana yang layak di PHK. Dan kondisi pemecatan seperti ini bukan hanya terjadi di Amazon doang. Di berbagai perusahaan, terutama di big tech company kayak Google, Microsoft, juga sama, terjadi layoff massal di sana. Di Indonesia juga tidak luput dari kejadian yang mirip. Banyak perusahaan-perusahaan kayak Gojek, Tokopedia melakukan efisiensi layoff yang cukup masif. Untuk menjawab itu, kita harus tarik mundur dulu. Kebanyakan dari kita juga pasti pengen banget kan kerja di perusahaan yang gede, gajinya jelas tinggi, kantornya nyaman, fasilitasnya lengkap. Itu kan yang jadi mimpi banyak orang juga. Menurut data dari Fortune, Google tuh dinobatin sebagai perusahaan terbaik buat kerja selama 8 tahun berturut-turut dari 2007 sampai 2014. Gajinya gede, kantornya nyaman, fasilitasnya bikin betah, dan tentu aja gengsi yang tinggi. Jadi nggak heran kalau banyak orang tuh pingin banget kerja di sana. Nah sekarang keadaannya udah mulai berubah. Banyak profesional yang terang-terangan kalau mereka tuh udah nggak mau lah kerja di perusahaan teknologi raksasa lagi. Sebenarnya alasannya simple. Lingkungan kerja di big tech company itu udah nggak memberikan kenyamanan dan apa yang karyawan inginkan lagi. Jadi sejak tahun 2022, perusahaan-perusahaan teknologi itu mulai berubah. Jadi lebih tegas, disiplin, perhitungan, fasilitas buat karyawan yang dulunya melimpah sekarang dipotong, waktu istirahat berkurang, dan gaji mulai sering kena pangkas gitu. Semua yang dulu bikin kerja di big tech itu nyaman, sekarang udah hilang lah. Dan yang paling parah, mereka tuh sering banget ke PHK ribuan karyawannya secara sepihak. Bukan cuma sekali dua kali, gelombang PHK ini terus berlanjut dari zaman setelah COVID sampai sekarang. Ini kita keluarin data layoff yang mereka lakukan. Menurut The Challenger Report, sejak 2022, perlambatan ekonomi global katanya bikin banyak perusahaan di berbagai sektor, terutama teknologi, harus nge-PHK karyawannya secara massal. Bahkan angka PHK ini di sektor teknologi naik 649% dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Di Amerika aja nih, ada lebih dari 97.000 orang dipecat dari perusahaan teknologi dalam setahun. Sementara secara global angkanya itu lebih dari 165.000 orang. Itu baru dari sektor teknologi doang loh. Dan ternyata nggak sampai situ aja. Tahun 2023 jumlah orang yang di PHK itu malah makin melonjak lagi, jadi 263.000 orang. Ini menurut data dari layoff.fyi. Meta di bulan November 2022 nge-PHK 11.000 orang. Dan nggak lama dari itu mereka nambah lagi 10.000 orang. Amazon juga malah ikut-ikutan nih. Dalam beberapa bulan, mulai dari November 2022 sampai Maret 2023, mereka tuh mencatin lebih dari 27.000 orang karyawannya. Elon Musk bahkan lebih ekstrim, mencat 80% karyawan Twitter setelah dia beli perusahaannya. Ini sih lebih dari setengahnya ya, 80% loh. Tapi yang bikin aku curiga adalah gelombang PHK ini kok nggak berhenti-berhenti ya. Padahal profit perusahaan-perusahaan teknologi ini lagi tinggi-tingginya loh. Ini aneh banget nih. Misalnya di Microsoft, profit mereka itu 17,6%. Tapi di beberapa hari kemudian, mereka malah pecat 1.900 pegawainya. Perusahaan lain kayak Google, Amazon, Meta juga sama. Mereka tuh terus profit, tapi pegawainya tetap dipecat-pecat juga gitu. Ini nggak masuk akal nih. Ternyata menurut Jeff Schulman dari University of Washington, PHK di Big Tech ini sebenarnya cuma akal-akalan perusahaan yang bikin harga saham mereka tuh jadi melonjak naik. Jadi waktu Meta nge-PHK ribuan pegawainya, harga saham mereka tuh naik. Alphabet melihat ini dan ikut-ikutan deh, dan akhirnya semua perusahaan juga ngikutin tren ini. Siklus PHK massal ini terus berulang karena investor semakin senang kalau perusahaan itu bisa memotong pengeluaran lewat PHK, dan akhirnya PHK di Big Tech jadi dianggap hal yang sekarang biasa aja. Roger Lee dari layoff.fyi bilang PHK massal ini dianggap sebagai cara perusahaan buat ngurangin pengeluaran dan meningkatin keuntungannya. Ditambah lagi sekarang banyak perusahaan yang lebih memilih pakai AI dibanding manusia. Beneran nih, AI sekarang udah bisa ngambil alih banyak pekerjaan yang dulunya cuma bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Udah real lah. Dari sisi marketing, customer service, sampai analisis data, semuanya udah bisa dibantu oleh AI. Dan pastinya perusahaan lebih milih AI lah, karena lebih murah, nggak perlu bayar gaji, bonus, atau tunjangan. Ini
AI menggantikan manusia itu makin terasa nyata gitu di dunia teknologi. Bahkan yang lebih serem lagi, Amazon tuh sampai pakai AI buat nentuin siapa yang layak di PHK, siapa yang nggak layak. Terus kalau kinerjanya kurang oke, langsung dipecat gitu aja tanpa ampun dan tanpa rasa ada sisi manusiawinya. Nah, kalau kita tarik ke situasinya ke Indonesia, ternyata fenomena ini juga terjadi di sini, terutama di bidang sektor teknologi aplikasi. Banyak dari kita yang mungkin melihat startup tuh sebagai pilihan karir yang seru, fleksibel dibandingkan korporasi besar kayak BUMN atau jadi PNS gitu. Tapi kenyataannya sekarang sejak tahun 2022, tren layoff juga merambah dunia startup gitu di Indonesia. Menurut laporan sejak tahun 2022, Goto telah mem-PHK lebih dari 1.300 karyawannya atau 12% dari total pekerjanya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mengurangi kerugian dan mengoptimalkan operasionalnya. Gak cuma Goto nih, perusahaan lain seperti Ruang Guru, Sendit, bahkan Shopee Indonesia juga ikut melakukan PHK massal. Shopee misalnya pada tahun 2022 dikabarkan memutuskan hubungan kerja dengan ratusan karyawannya sebagai langkah efisiensi biaya operasional. Sektor startup Indonesia juga sedang terkena imbas dari fenomena yang dikenal funding winter atau tech winter gitu. Fenomena ini terjadi karena setelah boomingnya startup, banyak yang gagal bertahan. Ini bikin investor jadi lebih selektif dan nggak sembarangan naruh duit lagi. Mereka tuh di startup nyari yang jelas masa depannya. Jadi investor tuh mulai agak pilih-pilih lah mana startup yang butuh pendanaan dan mana yang startup yang ini nggak pasti nih masa depannya. Nah, dampaknya apa? Banyak startup yang terpaksa harus PHK karyawan mereka untuk menghemat biaya operasional. Karena tadinya kan mereka sangat bergantung pada dana investor untuk gaji karyawan. Sekarang tuh ya udah terpaksa efisiensi karena udah nggak ada lagi dana dukungan dari investor. Ketidakpastian pekerjaan ini bikin banyak anak muda jadi mikir dua kali untuk melakukan inovasi, merintis karir di startup, belajar di startup. Kondisi ini juga bikin mikir-mikir untuk kerja di bidang-bidang teknologi. Apalagi kondisi politik akhir ini agak kurang sehat dan ekonomi juga agak kurang stabil. Dulu tuh di Big Tech itu punya banyak poin plus yang bikin orang tertarik. Gaji gede, fasilitas lengkap, gengsi. Sekarang mungkin cuma prestis aja yang masih sisanya. Loyalitas perusahaan udah hilang, lingkungan kerja yang nyaman udah nggak ada lagi gitu. Jadi sebenarnya Indonesia dan Amerika juga trennya nggak terlalu jauh beda ya. Banyak orang-orang yang mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil. Kenapa ini penting sih sebenarnya kita bahas? Keamanan pekerjaan itu jadi faktor yang krusial di dunia kerja di Indonesia. Kenapa? Karena hal ini ngasih kestabilan, sisi ekonomi juga lebih stabil, psikologis pekerja lebih stabil. Berdasarkan laporan Workforce 2024, ada sekitar 30% pekerja yang bilang kalau keamanan pekerjaan itu jadi salah satu faktor utama yang mereka lihat waktu nyari pekerjaan baru. Ini nunjukin di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti, baik global maupun dalam negeri, banyak pekerja Indonesia tuh mulai serius lebih mentingin stabilitas daripada gengsi. Soalnya kalau masa depan karir nggak jelas, itu bisa bikin stres dan ngaruh ke produktivitas sehari-hari. Makanya keamanan pekerjaan jadi prioritas utama buat banyak orang yang pengen memastikan penghasilannya mereka tuh tetap aman, bisa buat nutupin kebutuhan hidup sehari-hari, dan tentunya buat support keluarga. Ini salah satu faktor pendorong yang paling penting dan paling kuat juga buat para pekerja. Dan di 2024 ini mungkin penyebab lowongan jadi ASN dan BUMN itu laris manis kan. Tapi CPNS di Indonesia selalu laris manis ya. Kalau kalian lebih milih kerja di mana nih?